Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah P4K. Anggota kami terdiri dari Anito Yahya, Anis Kurniawati, Isya Karami, dan Kwenala Mutiara. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membahas mengenai cara mendesain program kesehatan, membuat rencana aksi, apa itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pada program kesehatan, contoh data atau bukti yang digunakan untuk perencanaan program kesehatan seperti population health data dan community needs, serta cara menentukan prioritas masalah. Dalam mendesain program, kita akan menganalisis permasalahan yang kemudian diubah menjadi draft rencana. Pada tahapan ini, kita akan menentukan tujuan dengan menggunakan kaidah SMART, specific, measurable, achievable, relevan, dan time specific, serta menetapkan strategi yang spesifik pula. Pada tahapan ini, pembuat program juga perlu menjalin hubungan dengan stakeholder, serta menentukan siapa saja yang terlibat dan apa peran mereka terhadap program tersebut. Setelah itu, tinjau kembali sumber daya yang dimiliki, seperti ketersediaan manusia, finansial, ataupun dukungan dari pihak-pihak lain. Peninjauan ini juga mengharuskan kita melihat seberapa besar tenaga kerja dan biaya yang diperlukan, serta dukungan apa yang ditawarkan oleh pihak-pihak tersebut. Apakah nantinya akan berguna bagi program yang dibuat atau tidak. Program yang didesain juga harus realistis dan dapat dicapai dengan melihat apakah terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya dan tujuan. Bagaimana manfaat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, kerugian yang mungkin terjadi, dan apakah program masih layak untuk dijalankan dengan sumber daya yang dikeluarkan. Berikutnya adalah membangun rencana aksi. Tahapan ini memungkinkan hasil analisis dan rancangan program untuk direalisasikan, memastikan komponen-komponen penting dalam program dirancang dengan sempurna, dan membentuk prosedur komunikasi untuk memantau kemajuan program secara efektif. Kegiatan yang dilakukan dalam rencana aksi diantaranya perencanaan pembagian tugas, pembuatan timeline kerja, dan mengembangkan strategi komunikasi. Pada perencanaan pembagian tugas, pembuat program harus menentukan urutan pengerjaan tugas, siapa yang mengerjakannya, dan menetapkan indikator keberhasilan. Timeline kerja yang dibuat juga harus mempertimbangkan urutan waktu pengerjaan berdasarkan urgensi dan mempertimbangkan faktor eksternal seperti hari libur, cuti, dan lainnya. Kemudian dalam mengembangkan strategi komunikasi, pembuat program perlu memperhatikan jenis informasi yang disampaikan, sasaran komunikasinya, kapan informasi akan dikomunikasikan, serta gaya komunikasi yang akan digunakan. Selanjutnya, kita juga perlu menentukan tujuan ketika hendak membuat suatu program kesehatan. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan suatu program. Penentuan tujuan membantu organisasi dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki secara efektif, mengetahui dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh organisasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengambilan keputusan, dan membuat organisasi mampu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 3 jenis tujuan yang perlu kita tetapkan, yaitu ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Umumnya, tujuan jangka panjang ini memiliki jangka waktu 12 hingga 20 tahun. Untuk tujuan jangka menengah memiliki jangka waktu 5 hingga 7 tahun, dan untuk jangka pendek hanya 1 tahun atau kurang. Perencanaan pada tahap analisis situasi membutuhkan data diantaranya yaitu population health data dan community needs. Population health data dapat mengidentifikasi tingkat kematian, insidence, dan prevalensi, yang mana data ini dapat kita temukan melalui peninjauan data surveillance, hasil survei, rekam medik, dan berbagai sumber data lainnya. Kita juga perlu memahami masalah dan status kesehatan pada kelompok tertentu dengan cara bertemu atau melalui survei masyarakat sasaran, pimpinan, dan stakeholders. Penilaian community needs yang dilakukan melalui focus group, survei, dan atau melalui wawancara, kita dapat mengajukan pertanyaan mengenai opini mereka terkait seberapa pentingnya masalah kesehatan, siapa yang terkena masalah kesehatan, dan mengapa masalah kesehatan ini dapat terjadi.
Setelah menganalisis situasi, maka harus dilakukan penentuan prioritas masalah. Prioritas sendiri ialah proses di mana individu atau kelompok menempatkan sejumlah item dalam urutan peringkat berdasarkan kepentingan yang dirasakan atau diukur. Dalam APXPH, penentuan prioritas umumnya merupakan proses kelompok di mana masalah organisasi atau kesehatan diurutkan berdasarkan signifikansi atau kepentingan yang dirasakan. Dan penentuan prioritas masalah ini dapat dilakukan oleh semua peserta. Prioritas masalah membantu untuk mengidentifikasi dan mengurutkan masalah prioritas dalam kelompok dengan menggunakan seperangkat kriteria sederhana, mendapatkan perspektif sejarah tentang masalah, dan menilai dampak setiap masalah dari sudut pandang mereka yang terlibat. Proses penentuan masalah diantaranya, yang pertama, tentukan masalah utama. Tulis setiap masalah pada media kasus terpisah. Kembangkan kriteria bersama kelompok untuk mengkategorikan setiap masalah sebagai paling serius, serius, dan kurang serius. Mengacu pada kriteria tersebut, mintalah peserta untuk mengurutkan kartu masalah ke dalam 3 kategori. Putuskan bersama-sama pada periode waktu di mana kita akan mengukur perubahan dan buatlah matriks. Ada beberapa metode penentuan prioritas masalah dengan menggunakan metode matematika dengan kriteria magnitude masalah, severity, vulnerability, dan affordability. Berikut ini contoh penentuan prioritas dengan metode matematik. Lalu yang kedua adalah metode Dalbeck dan Delphi, yaitu di mana penentuan prioritas masalah dilakukan oleh panel expert dengan langkah-langkah. Yang pertama, penetapan kriteria, memberikan bobot masalah, dan menentukan scoring setiap masalah. Berikut ini contoh penetapan skor panel expert dalam penetapan prioritas. Yang ketiga adalah metode estimasi beban kerugian, dengan menggunakan perhitungan hari produktif yang hilang disebabkan oleh masalah. Lalu yang terakhir ialah metode perbandingan antara target dan pencapaian program tahunan dengan membandingkan target dan hasil pencapaian dalam kurun waktu 1 tahun. Berikut ini contoh pencapaian program gizi di suatu wilayah puskesmas tahun 2011. Nah, gimana teman-teman? Belajar P4K mudah kan? Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.